Wih, You. Belajar dengan sungguh-sungguh, terus tetap istiqomah, menjalankan suatu kewajiban untuk menuntut ilmu. bukti pengabdian pada pesantren yaitu menjalankan apa yang diperintahkan. Di dalam departemen juga diperintahkan dari Dewan Kiai apa aja itu yang disuruh oleh Dewan Dalam. Yaitu dengan cara saya tidak melakukan sesuatu yang membuat atau mencoreng nama baik pesantren. Salah satunya adalah jadi pengurus. Istiqomah dalam belajar, kemudian selalu menaati peraturan pondok, dan bisa mengabdi sama Pak Yai dan Bu Nyai. Nggak perlu dibuktikan sih, karena lillahi ta'ala aja. Belajar dengan sungguh-sungguh dan disiplin, insya Allah disiplin atas semua kegiatan. Kalau untuk bukti pengabdian mungkin tidak bisa dijelaskan karena sebesar apapun kita pengabdian kita tidak akan bisa membalas apa yang telah guru kita berikan kepada kita. Jadi tidak bisa dijelaskan secara perinci. Saya sampai sekarang insya Allah menjalani akan apa perintahnya Abah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Abah. Belajar dengan giat, terus disiplin, patuh dengan peraturan. Pengabdian gue itu ke pesantren ya bangunlah dikit-dikit karena ada proyek baru buat pesantren baru, dapat ya dari orang yang wakaf lah, dikit-dikit ikut bangun ya seikhlasnya walaupun gak digaji kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ikut ke Gusnya ya bisa buat jajan sehari-hari alhamdulillah. Ketika diperintah, saya akan berusaha semaksimal mungkin menjalankannya agar beliau tidak kecewa pada saya. Ikuti peraturan yang ada. Ya berusahalah mencurahkan segala usaha semaksimal mungkin, itu yang pertama. Dan berdoa nggih. Ya harus berdoa semoga beliau-beliau diparingi kesehatan, keselamatan dan umur yang panjang dan barokah. Semaksimal mungkin terhadap Abah Yai dan Bu Nyai, apapun yang mereka minta insya Allah saya laksanakan. Menaati peraturan, mengikuti kegiatan, Melaksanakan tugas atau perintah-perintah yang diperintahkan oleh Mas Syekh atau Ustadz. Mungkin tidak bisa dibuktikan ya, itu realisasian, nggak bisa dibuktikan dengan kata-kata, tapi diaplikasikan ke dalam sehari-hari. Menaati peraturan yang sudah dibuat oleh Abah dan Dewan Masyayikh. Mentaati semua peraturan yang telah dibuat oleh Dewan Masyayikh. Ya menaati peraturan yang ada di pondok pesantren. Menjalankan perintah dan peraturan yang ada di pondok pesantren. Mengaji setiap hari dan mengikuti semua kegiatan pondok pesantren. Kiranya belum banyak sih, karena baru mondok juga. Intinya agar tetap bisa membuktikan bahwa kita itu ada di pesantren itu ya belajar dengan sungguh-sungguh, terus kalau misalnya ada yang perlu kita bantu ya dibantu. Mengembangkan program-program yang dibuat oleh pondok dan juga dikembangkan oleh seorang santri. Mensiarkan pondok yang saya cintai di pelosok desa. Memberi contoh terhadap santri-santri agar pondok ini semakin menjadi berkembang.
karena saya diberi amanat di bagian untuk menjadi pengurus, jadi yang saya bisa lakukan hanyalah melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya agar pondok ini bisa maju. Mengenalkan pondok di masyarakat luas dan membenahi apa yang kekurangan yang ada di pondok. Membuat santri-santri menjadi disiplin dan tepat waktu melaksanakan kegiatan. Menyiarkan kepada seluruh masyarakat bangsa negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memperbaiki diri sendiri, terjun ke masyarakat, melihat saya baik karena pondok pesantren, itulah yang saya ingin kembangkan untuk pondok pesantren. Membanggakan pondok, terus tidak mencemarkan nama baik pondok. Saya akan meningkatkan kualitas santri, terutama kegiatannya agar terus berjalan. Melakukan yang terbaik, dan apabila masyarakat bertanya, saya siap memberikan informasi tentang pondok pesantren Al-Abror ini. Didirikan perpustakaan di pesantren. Kasih contoh ke teman-teman biar bisa lurus sama peraturan pondok, terus perbaiki diri sendiri dulu kan otomatis. Meneruskan apa yang sudah ada dalam pondok dengan tertib dan disiplin. Menciptakan lingkungan yang bersih agar semua orang tertarik untuk masuk ke pesantren. Membuat kegiatan yang belum ada di pondok pesantren. Ingin mengajak semua santrinya bekerja sama, menaati peraturan yang telah ada. Mengembangkan kreativitas santri, bekerja sama dalam menaati peraturan. Melakukan imajinasi yang belum pernah dibuat oleh seorang santri. Motivasinya jangan pernah menyerah walaupun banyak orang yang tidak menyukai dan tidak mendukung lah, asal diri sendiri tetap ada kemauan. Dari Bunyai Mamnun Hasanah. Di antaranya yaitu satu dari beliau pengasuh saya, yaitu Kiai Haji Muhammad Khambali Usman. Beliau pernah dawuh kepada santrinya, yaitu kalau dalam bahasa Jawanya itu seperti ini: yen wis dipercaya iku aja nolak, tapi yen wis dipercaya juga ojo ngecawakna sing wis percaya. Oke. Ikhlaskanlah sesuatu yang telah hilang, karena itu sebagai bentuk tirakat kita seorang santri. Dawuhipun Ustadz Anis Fauzi. Dari Ustadz Syafiq Na'mi, lakukanlah apa yang menurut kamu benar. Orang yang benar, karena orang yang benar itu nggak banyak. Kebanyakan orang yang pintar tapi tidak benar, tapi orang benar insya Allah pintar. Dari apa ya? Motivasi dari Umi Abah, katanya kita tuh sebagai santri harus ikhlas belajar, sabar dan ikhlas gitu. Janganlah berputus asa, teruslah mengaji dan dadi wong sing ikhlas. Jadilah orang yang legowo lahir dan batin. Selalu sabar dalam menghadapi semua masalah yang ada di pondok, juga ikhlas dalam mencari ilmu. Lakukan segala sesuatu dengan diawali dengan bismillah. Pokoknya bismillah. Dari siapa? Dari Pak Kiai Hambali, Kiai Rafiq, Kiai Muhammad Tahroni. Motivasinya ketika saya berangkat sowan sama Abah Yai, beliau itu dawuh betah-betah Gus, betah-betah Gus. Itu yang masih melekat di pikiran saya. Petengai kitab, padangai ilmu, petengai kitab. Ustadz Yazid Habibi. Saya masih ingat dawuhnya Pak Baron, ketika kita ingin pintar itu bisa diraih dengan ilmu, tetapi ketika ingin barokah maka harus dengan berkhidmah. Pondok pesantren adalah miniatur kehidupan bermasyarakat.
Dari Ustadz Nidom. Anak Abduman alamani walau harfan wahidan. Artinya saya adalah butaknya orang yang mengajari saya walaupun hanya satu huruf. Dawuh Kiai Haji Bahroni. Yang paling saya ingat adalah ketika Abah Sanjang, sebelum kamu membuat rumahnya maka kamu beli hewannya dahulu. Yang artinya sebelum kita membuat rumah kita harus mencari calon istri lebih dahulu. Dari Umi, suruh belajar bersungguh-sungguh. Ikhlas itu nikmat. Jangan mengejar duit, tapi kejarlah ilmu. Insya Allah duit mengejar. Dari Kiai Haji Usman Zahid Al-Manfurullah. Tapi ada lagi selain itu. Saya pernah diceritain lagi. Ternyata itu ada dawahnya lagi. Jangan melihat kamu yang sekarang, atau jangan melihat kamu akan menjadi apa, tapi lihatlah atau jalani apa yang sedang kamu lakukan. Insya Allah akan membuat jalan yang terbaik. Al-Imriti, yaitu latarum ilman fatatrukat ta'ab. Artinya jangan kamu mengharapkan ilmu sedangkan kamu tidak mau merasakan yang namanya susah. Kata Umi, karena di sini juga ada piketnya, apapun yang kita lakukan itu harus diniati dengan ibadah. Umi tuh pernah bilang kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ada berkahnya. Kemudian dari Ustadz Sumarno, jangan takut kalau kita itu akan bertingkah tegas kepada peraturan seperti itu. Ibarat itu emas yang dibuang ke selokan. Taulah selokan kotor, itu pasti akan dicari walaupun sekotor apapun itu selokan. Seperti halnya ilmu, walaupun sedalam mungkin pasti akan dicari, karena itu hasil akan menjadi pilihan hidup terakhir. Oke. Dari Ustadz Fad, katanya harus belajar bersungguh-sungguh dan sholat 5 waktu. Belajar dan belajar. Masalah pintar nomor terakhir, yang penting belajar karena kita bisa, karena terbiasa. Dari Ustadz Aziz Huzairi. Dari Umi, walaupun Ustadz atau Bu Guru nggak berangkat sekolah, nggak berangkat, itu kita tetap masuk walaupun di sana itu tidur. Kul kulla yaumin biziyadah, jadikan harimu semakin bertambah. Entah itu baik hafalannya, entah itu bacaan Qur'annya harus bertambah. Dari Kiai Haji Bahroni. Untuk teman-teman di luar sana, jika ingin mondok, gak usah takut karena di pondokan itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Tegakkan agama Islam, perbaiki diri sendiri, kejarlah akhirat dengan mondok. Jangan takut mondok karena pondok itu penuh tantangan. Diawalilah dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat belajar, niat agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan tentunya harus selalu bisa menghadapi segala urusan. Dan semangat. Semangat. Mondok sing mempeng, ojo neko-neko. Jangan takut untuk mondok, jangan khawatir untuk mondok, karena dengan kalian mondok, insya Allah kalian akan mendapatkan keberagaman aneka yang sangat banyak sekali, sesuatu yang belum kamu temukan. Apa itu dari kesedihan, kesenangan, bahagia, sedih, dan lain-lain. Semangat. Memperbaiki niat dalam belajar, juga selalu bersungguh-sungguh untuk belajar. Jangan kayak takut ketinggalan zaman. Semoga kita
di zaman sekarang ini banyak sekali pendakwah yang mengajarkan ajaran Islam itu bukan berdasarkan sanad keilmuan yang jelas. Mereka itu banyak menggunakan referensi dari Mbah Google, internet atau yang lainnya. Jadi pondok pesantren itu sangat diperlukan sebagai sarana wadah untuk membentengi diri kita dari ajaran-ajaran yang tidak sehaluan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya sangat penting ketika seorang anak itu memperdalam ilmu agama melalui pondok pesantren. Apabila sudah menjadi santri, janganlah sekedar singgah di pesantren, tapi harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu kita untuk membacanya. Bahwasanya pondok itu gak sesuai apa yang Anda pikirkan. Pondok itu keren. Jangan gelisah ya. Mantapkan hati ya. Karena pondok itu seru. Yakin pondok itu seru. Seru. Tetap semangat, jangan pernah menyerah karena orang tuamu pasti menunggu keberhasilan kamu. Kalau masuk pesantren, disungguh-sungguhin belajarnya. Jangan disia-siain. Jadi yang Anda harus tahu adalah yang pertama di pondok itu adalah dipelajari tentang hidup ketika kita nanti bermasyarakat. Jadi ilmu pondok itu tidak hanya mempelajari tentang ilmu Islam, jadi juga mempelajari tentang ilmu hidup. Nggak usah takut, karena pondok itu enak. Jangan terlalu banyak pikir, jalani saja dulu. Buat teman-teman ya di sana, di luar sana yang pengen masuk pesantren, pilihan kalian untuk masuk pesantren itu udah bener banget, udah cocok banget. Karena di pesantren itu tidak seperti yang kalian pikir. Pesantren itu enak, walaupun suka dukanya itu banyak, tapi enak lah. Kemudian sebelum berangkat ya perbaiki niat dulu, kita niatnya mau apa gitu. Semangat belajar, jangan kecewakan orang tua. Karena di rumah orang tua sedang berharap akan keberhasilanmu. Jangan takut masuk pesantren, jangan takut dikatain lah anak pesantren ketinggalan zaman. Jangan kayak gitu, santri mempunyai bagian masing-masing. Ya bagus, thank you.